Waduh, itu bus di depan kenapa ya? Dia berhenti di belokan lagi, tuh truk nyangkut juga. Wah, ini nih tantangannya. Lihat deh, ini sebelah kiri kita adalah jurang yang lumayan dalam dan teman-teman lihat tidak ada pembatas jalannya sama sekali. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus antar lintas Sumatera dengan kelas tertingginya yaitu kelas super eksekutif. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu. Karena di video part 1 kemarin kita sudah membahas detail dari busnya dan juga kita sudah memulai perjalanan dari kantor pusatnya antar lintas Sumatera di Medan menuju ke pemberhentian pertama di Simpang Kawat. Buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Sekarang jam setengah 9 malam. Akhirnya kita tiba di pemberhentian pertama yaitu di Simpang Kawat. Ini adalah loket atau perwakilan dari ALS sekaligus rumah makan. Namanya Rumah Makan Berkah Rezeki di Simpang Kawat. Ini udah masuknya ini ya, jalan lintas Sumatera. Dan seperti biasa, kalau kita naik bus ALS dari Medan itu selalu berhenti di sini untuk yang pertama kalinya dari Medan. Kita sudah berada di bus ini kurang lebih 3,5 jam ya. Dan bus ini tuh enak banget di bagian interiornya. Dia ya ada sedikit suara-suara, tapi itu wajar banget karena usia bus ini sudah tidak muda lagi. Tapi suara kaki-kakinya itu masih senyap sekali, padahal ini tuh belum air suspension ya, masih lip spring atau masih per daun, tapi suara suspensinya tuh tidak terdengar ke dalam interiornya. Terus juga drivernya itu nyetirnya enak banget. Kalau dulu ya, aku pernah naik yang seperti ini, sama persis ya dengan nomor 271, itu drivernya kencang banget, jadi kayak takut gitu kita sebagai penumpang. Tapi untuk bus ini dengan nomor 274, drivernya nyetirnya enak banget. Pelan-pelan banget juga enggak, kencang juga enggak. Jadi ya normal dan standar, nyaman lah untuk kita sebagai penumpang. Oke, sekarang kita makan dulu yuk. Ini rumah makannya ALS. Jadi harganya oke lah di sini. Oke, sudah ambil untuk makanannya. Dan ini aku makan nasi, ayam goreng, sama mie. Nggak tahu harganya berapa, nanti aku infoin kalau udah saya makan. Tapi harusnya ini harganya nggak sampai Rp30.000. Dan ini aku makan lumayan banyak ya, karena hari ini aku baru makan 1 kali makan berat. Jadi makan malam ini cukup banyak. Jadi habis makan langsung tidur. Terus nanti bangun tidur kita berhenti lagi. Kalau nggak salah nanti ada berhenti lagi di Padang Sidempuan. Dari sini ke Padang Sidempuan tuh masih sekitar 8 jam lagi. Dan ini rumah makannya berbeda teman-teman. Terakhir aku kesini tuh nggak seterang ini rumah makannya, tapi sekarang terang banget. Dan ini meja makannya sekarang baru semua. Terus rumah makannya juga kayaknya baru dicat warna putih. Jadi kesannya kayak terang banget gitu sekarang rumah makannya. Bagus. Jadi makin apa ya? Makin nyaman lah kita makan di sini. Alhamdulillah sudah selesai makan. Jadi ternyata tadi tuh aku makan pakai nasi, ayam goreng, mie, sama teh panas. Itu harganya Rp35.000. Ternyata lebih dari Rp30.000 teman-teman. Dan ini tumben banget. Di sini kita sendirian, benar-benar sendirian, tidak ada bus lainnya. Biasanya kalau kita lagi berhenti di sini minimal ada 2 bus ALS lah, tapi tumben ini cuma ada bus yang kita naikin aja. Dan ini bagus teman-teman. Tadi sebelum krunya itu turun untuk makan, dia tuh bersihin di bagian interiornya dulu. Jadi kalau bisnya belum bersih, krunya tuh belum turun untuk makan. Jadi kita nanti kembali ke dalam interiornya sudah bersih, tempat sampahnya sudah kosong. Ini bagus banget nih. Nggak heran ya unit ini kerawat banget karena emang krunya tuh rajin banget. Gitu. Dan lampu-lampunya aja loh, masih lengkap semua tuh. Lampu masih nyala semua. Nyala semua lampu-lampunya. Dan mohon maaf agak berisik ya, karena kita persis di pinggir jalan ini. Nih ya, suara mesinnya aja
Halus banget loh teman-teman. Suara mesinnya nih. Ah, ini dia. Ada masuk bus ALS lagi. 248. Tuh kan, baru aja tadi kita bilang ya. Biasanya lebih dari 2 yang masuk ke sini. Nah, ini langsung bertambah. Wih, ada stikernya Free Palestine. Ini kayaknya bus yang pernah ketemu sama kita waktu naik ALS 388 dulu ya. Apa enggak? Nah, biasanya ada parkir lagi nih di sini nih. Jadi ini tuh muat sampai 5 bus parkir di sini. Oke, tuh lihat ya. Kacanya tuh udah mulai ngembun. Memang AC-nya dingin banget sih ini. Tadi aja di tempatku tuh udah aku arahin ke kaca semua supaya tidak dingin banget. Mari kita kembali ke dalam bis lagi. Tidak sampai 30 menit kita berhenti di rumah makannya ALS di Simpang Kawat ini. Akhirnya kita diberangkatkan kembali menuju ke Padang, teman-teman. Pemberhentian selanjutnya dulu ya, waktu aku naik bus ALS Super Eksekutif dengan nomor 271 itu di Padang Sidempuan. Itu loketnya ALS juga. Waktu itu kita sholat subuh di sana ya. Jadi ya kira-kira sekarang jam 9, setengah 10. Berarti sampai sana sekitar jam setengah 5 pagi. Tuh, ya kira-kira segitulah teman-teman pemberhentian selanjutnya. Setengah 10 kita start, setengah 5 nanti sampai di loket ALS di Padang Sidempuan. Jadi yaudah, ini kita istirahat dulu. Ini kita lewat Gunung Tua ya teman-teman. Jam 1 malam ini kita singgah di loket ALS Rantau Prapat. Ternyata di sini ada beberapa penumpang yang naik juga dan ada satu bus bintang Pane baru yang berhenti di sini. Nah, tuh ya penumpangnya tuh. Di sini juga tempatnya kemarin waktu ALS 388 itu ini ya bagasinya kena tabrak. Kemarin di sini nih beberapa hari parkirnya. Nah, kita bertemu dengan belokan yang curam dan aduh, ini bus di depan berhenti dong. Berhenti di belokan yang tajam dan juga menanjak. Aduh, udah selesai deh. Dan sebelah kirinya ini turun dari aspalnya ini lumayan dalam teman-teman. Jadi kalau bus ini ban belakangnya jatuh dari aspal, ini bakal miring banget nih busnya. Nah, ini nih. Tuh di depan juga ada truk. Truknya juga dia udah masuk banget lagi ke sana tuh. Nah tuh nyangkut juga tuh truknya. Waduh, ini truknya harusnya bisa lebih ke kiri lagi sih sebenarnya. Nih ya, kalau busnya udah nggak bisa ke kiri lagi, udah macet pula belakangnya. Problem lagi, sepertinya bus depan kita ini dia mesinnya mesin lama ya. Jadi ini dari tadi nggak mau nanjak nih. Beberapa kali mesinnya mati ya. Nah itu truknya udah ke kiri. Ya oke, truknya udah aman di situ. Sekarang problemnya ada di busnya yang tidak bisa nanjak dari tadi nih. Jadi dia baru ngegas terus sudah mati lagi mesinnya. Ini harus diganjel dulu nih busnya biar dia nggak berat ya tarikan awalnya. Tuh dia coba maju tapi mati mesin lagi.
Oke, jadi ini akhirnya bus yang kita naikin mundur dulu. Kasih dia jarak. Kok dia mundur lagi? Dia mundurnya kenceng banget. Mengagetkan ya. Tuh, ini dia tuh lagi usaha untuk jalan lagi ya teman-teman, bus depan kita nih. Tapi emang kayaknya ini mesinnya mesin tua ini ya. Bodinya aja kelihatannya mulus, tapi mesinnya mesin tua nih. Tuh. Jadi di sini tuh jalanannya ngepres banget ya teman-teman. Untuk satu bus aja itu udah kayak makan 2/3 jalannya gitu loh. Jadi kalau ada kendaraan besar lagi yang lewat dari depan, mau nggak mau salah satu dari kendaraannya itu harus turun dari aspal tuh ya. Teman-teman bisa ngira-ngira ya, depan tuh busnya segitu, jalanannya segitu. Jadi kalau ada ketemu kendaraan besar lagi dari arah lawan, mau nggak mau salah satu harus turun dari aspal. Nah, kalau ada kondisi gini kita agak susah nih untuk nyusul bus di depan. Kita singgah dulu di masjid ya, sekarang 5:30 pagi. Ini sih kita sudah masuk daerah Padang Sidempuan, cuman belum ke loketnya ALS, masih sekitar 20 menitan lagi lah loketnya ALS. Jadi ini kita singgah dulu di masjid untuk sholat subuh karena sudah mau jam 6 pagi ya. Kalau memaksakan ke loketnya ALS nanti waktu subuhnya habis teman-teman. Dan ini ada bus pariwisata juga yang singgah di sini. Jadi ini kita parkirnya di pinggir jalan tapi nggak di badan jalannya ya. Oke, kita ke masjid dulu. Di belakang kita juga ada HiS tuh, rombongan HiS dari Jakarta. Platnya sih plat Jakarta ya itu ya. Oke, ini dia masjidnya. Namanya Masjid Raya Shirotol Mustaqim, Kecamatan Padang Sidempuan. Alhamdulillah sudah selesai sholat subuh. Dan ini drivernya tuh bagus banget. Dia nyempatin kita untuk mampir ke masjid karena waktu subuhnya udah mau habis ya. Jadi ya itulah perbedaannya antara bus 274 yang sekarang kita naikin dengan bus 271 yang beberapa tahun lalu aku naikin. Itu di speednya sih. Kalau ini emang dia lebih jauh lebih slow. Jadinya ini udah jam 6 pagi. Kita bahkan belum sampai ke Padang Sidempuan. Ya, kita masuk lagi. Jam 6 pagi kita melanjutkan perjalanan kembali dari masjid ya. Dan tadi aku ngobrol sama drivernya, katanya nanti kita sudah tidak ada berhenti lagi di loket ALS Padang Sidempuan. Jadi langsung menuju ke Kota Nopan, langsung makan di rumah makan ALS Kota Nopan ya. Dan ini dia Padang Sidempuan, kita sampai juga di pusat kotanya. Jadi Padang Sidempuan ini adalah sebenarnya kecamatan ya teman-teman, tapi entah mengapa di sini tuh rame banget, banyak ruko-ruko ya teman-teman, bisa lihat di sebelah kiri tuh ruko-ruko banyak sekali. Jadi cukup ramai ya Padang Sidempuan ini.
Sekarang jam 9 pagi, kita tiba di Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Dan ini adalah kota asalnya dari bus antar lintas Sumatera. Jadi ini kita pemberhentian kedua untuk istirahat makan, teman-teman. Dan di sini kita nggak sendirian, kita bersama bus ALS lainnya. Wah, itu dia. Nggak tahu itu nomor berapa dan kemana. Tapi kita parkir di sini sendirian. Biasanya di sini ada parkir lagi, tapi kayaknya belum datang ya yang ekonomi. Yang kemarin barengan sama kita dengan nomor 161 belum datang. Jadi mungkin datangnya sebentar lagi. Kemarin berangkatnya kan nggak lama setelah kita ya, gitu. Seperti biasa ini langsung dibersihkan bagian interiornya, langsung dipel-pel gitu. Dan ini mesinnya dimatikan. Jadi kita berhenti di sini memang lumayan lama, teman-teman. Nah, ini hari Minggu di Kota Nopan ternyata cukup sepi ya, lengang sekali. Biasanya di sana itu kan ada pasar, itu rame, tapi hari ini pasarnya sepi. Dan ini nih, yang bikin kangen kesini adalah kita bisa ngelihat angkutan kayak gini. Tuh, bentor tapi dia lucu bentuknya. Mana ya, kok nggak ada lagi ya? Biasanya banyak deh yang lewat. Ah, ini nih. Tuh. Biasanya tuh pakai Vespa, tapi sekarang udah jarang yang pakai Vespa. Rata-rata pakai motor ini, Mega Pro, Verza gitu-gitu. Lucu ya? Jam 10 pagi, setelah 1 jam kita berhenti di sini ya, akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan di sini sekarang ada satu bus ALS yang baru aja masuk dengan nomor 184. Ini dia dari Bandung ya teman-teman, menuju ke Medan. Nah, ini kita melanjutkan perjalanan kembali dari sini ke Padang. Itu harusnya ya, kalau dulu aku pernah naik bus ALS 271, itu finish di Padang jam 3 sore. Tapi waktu itu kita masuk sini jam 7 pagi atau jam 8 pagi gitu. Sekarang udah jam 10, kita baru berangkat. Ya berarti kita nyampe di Padang kalau normalnya itu sekitar jam 5 sore ya teman-teman. Harusnya. Ya tapi nggak tahu ya, kita lihat aja. Karena ya seperti yang aku udah bilang ya, ini drivernya tuh dua-duanya nyetirnya lumayan slow banget nih teman-teman. Ya mungkin karena mengutamakan kenyamanan penumpang ya. Karena hari ini hari Minggu, jadi ini banyak yang lagi nikahan ya teman-teman. Dan ya seperti biasa ini memakai badan jalan, jadi satu jalur ya dipakai. Jadi kita harus bergantian lewatnya. Dan ini udah kesekian kalinya nih ada acara di pinggir jalan. Bukan di pinggir jalan, di badan jalan seperti ini. Ini kalau bikin acara di badan jalan gini, izinnya kemana dan bayarnya berapa ya untuk nutup jalan kayak gini? Nah, ini sekarang kita tiba di perbatasan antara Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, teman-teman. Setelah kita menempuh perjalanan selama berapa jam ya? Dari jam 5 sore sampai jam 11 siang. Ini kita akhirnya keluar juga dari Provinsi Sumatera Utara. Kebayang ya betapa besarnya Sumatera Utara tuh. Kita berangkat dari kemarin sore, ini baru keluar dari Sumatera Utara jam 11 siang. Dan memasuki Sumatera Barat, ini jalanannya langsung halus banget aspalnya.
Dan kalau kita lihat di maps ya, jalannya tuh kayak gini tuh. Nah, berkelok-kelok luar biasa ya. Sekarang kita melewati Hotel Balcony namanya nih ya. Ini salah satu hotel yang aku wishlist banget sih, pengen nginep di sini karena dari arah hotel ini pemandangannya luar biasa bagus sekali. Ini bisa dibilang salah satu hotel mewah yang ada di Bukit Tinggi, teman-teman. Tuh ya. Bener-bener bagus hotelnya ini. Jadi sekarang kita sudah memasuki daerah Bukit Tinggi. Ini kita belok kiri menuju ke kantor perwakilannya ALS. Kalau lurus ke arah Padang, kalau ke kanan ke arah Jam Gadang. Tapi kita harus ke kiri dulu nih. Ini kalau ke kiri ini, kalau diikutin terus jalannya mengarah ke Pekanbaru ya teman-teman. Dan ternyata macet dong. Sekarang udah jam 4 sore ya. Dulu waktu naik bus ALS 271 jam 4 sore ini aku udah ada di hotel ini, karena tiba di Padang jam 3 sore. Lah ini kita udah jam 4 sore baru sampai Bukit Tinggi. Terus harus berhenti lagi nih di sini. Ya teman-teman, jam 4 sore ini kita tiba di kantornya dari ALS Bukit Tinggi. Dan di sini hanya ada bus yang kita naikin aja. Ini ternyata bus ALS yang dari Medan ke Bukit Tinggi belum datang juga loh. Jadi entah mengapa ya, hari ini tuh kayak bus-bus ALS-nya tuh lama-lama semua. Dulu waktu naik bus ALS dengan nomor 271 rute yang sama dari Medan ke Padang, itu jam 3 sore itu udah sampai di Padang. Sekarang jam 4 sore kita masih di Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi ke Padang ini masih 3 jam lagi karena sekarang hari Minggu dan lagi arus balik liburan ya. Apalagi sekarang awal bulan. Aduh, udah pasti rame banget orang-orang dari kota Padang yang liburan ke Bukit Tinggi. Dan aku baru aja selesai dari musola. Jadi musola dan toiletnya tuh ada di belakang. Biasanya kalau lagi naik bus dengan rute yang jauh seperti ALS waktu itu dari Bogor ke Medan, aku biasanya di sini tuh mandi karena di sini tuh airnya bagus banget, bersih banget dan juga dingin. Tapi karena ini udah mau sampai ya, karena kita cuma dari Medan ke Padang, jadi ya di Bukit Tinggi ini aku nggak mandi. Nah, jadi di sini lumayan banyak yang turun ternyata, dan kita diberikan waktu untuk makan lagi. Wih, Gumerang Jaya. Jadi ada banyak penumpang yang turun. Ya lebih dari 5 orang, terus paket-paketan juga banyak yang turun. Itu. Kita makan lagi kali ya. Karena masih 3 jam lagi nih ke Padangnya. Jadi di sini ada cafe juga. Nah, kita bisa makan yang ada di sini nih. Tuh. Dan tempatnya enak bagian dalamnya. Bisa ngecharge handphone. Setelah berhenti kurang lebih 30 menit, ini akhirnya kita mulai berangkat lagi ya. Dan lihat deh, ini ke arah Pekanbaru tuh rame banget, macet banget ya. Tapi memang warga Pekanbaru kalau liburan utamanya itu ya ke Bukit Tinggi ini teman-teman. Jadi setiap weekend Bukit Tinggi ini ramai sekali oleh warga Pekanbaru yang liburan. Dan ini kita akhirnya melanjutkan perjalanan kembali, dan kalau aku lihat di Google Maps itu macet banget lagi ke arah Padang. Aduh, seperti ini ya ternyata ya. Kalau weekend luar biasa macetnya. Coba ya kita lihat di Google Maps nih. Tuh ya, jadi masih
2 jam 48 menit kalau lewat jalan tol, 3 jam 11 menit kalau tidak lewat jalan tol. Gitu. Dan ini ada 2 spot macet yang lumayan panjang nih. Baru keluar dari Bukit Tinggi, ini ternyata kita mau isi solar. Jadi memang kita dari Medan tuh belum ada ngisi solar loh teman-teman. Nah ini nggak tahu nih, kita mau masuk sini apa nggak? Kayaknya ditanya dulu tuh, apakah solarnya ready atau tidak. Karena nggak kelihatan kendaraan yang pakai solar ya, yang lagi ngisi ya. Ternyata nggak jadi teman-teman, solarnya tidak ada di sini. Waduh, ya inilah ya. Sulitnya mencari BBM terutama solar di Sumatera. Berhenti lagi di SPBU. Ini sekarang kita harusnya ada ya di sini untuk solarnya. Cuman memang antriannya lumayan banget sih ini. Ini sih nggak ngantri yang solar juga ya. Pertalite juga banyak juga nih antriannya nih. Pokoknya BBM subsidi lah, sulit sekali memang. Atau kalaupun ada antriannya panjang banget. Lihat deh, ini ada mobil L300 yang isi Pertalite. Tapi memang L300 itu ada yang bensin ya teman-teman. Terakhir dikeluarkan itu tahun 2000. Jadi setidaknya mobil ini usianya sudah 25 tahun. Tapi masih oke loh kondisinya. Sebenarnya kalau dilihat dari fuel meternya itu masih setengah lebih ya. Tuh masih banyak sebenarnya solarnya, cuman kayaknya mau ngabisin jatah hari ini ya. Jadi diisi deh untuk solarnya gitu. Yaudah sambil nunggu nih kayak masih lama juga. Kayaknya aku mau turun dulu karena banyak jajanan di sini teman-teman. Asik banget nih SPBU-nya. Banyak jajanannya. Jadi kita turun untuk jajan dulu. Nah, jadi ini untuk kendaraan yang memakai bahan bakar solar itu masuknya dari pintu keluar ya teman-teman. Karena pintu masuknya itu full dengan kendaraan yang memakai bahan bakar Pertalite. Jadi ini untuk yang solar antrinya dari pintu keluar seperti ini. Dan lihat deh, view-nya bagus banget ya. Widih, keren sekali ini untuk difoto dijadiin wallpaper. Jam 6 sore akhirnya kita selesai juga melakukan pengisian bahan bakar ya. Ini lama banget sih teman-teman, asli. Aku kok udah berasa capek ya. Karena udah pernah naik bus ini yang rute sama dengan bus yang sama, tapi waktu itu sampai di Padang jam 3 sore. Ini kita jam 6 sore masih di Bukit Tinggi. Dan ini dari Bukit Tinggi menuju ke Padang itu macet sekali pula. Untungnya kita macet-macetan ini lagi di sebelahnya danau. Terus di belakangnya danau ada view gunung. Jadi ya lumayan lah ya, bisa sedikit cuci mata. Walaupun kalau lihat ke depan ini langsung macet yang benar-benar panjang sekali macetnya. Lihat ya, itu mobil di depan kita bawa kerupuk gede banget itu di atasnya. Buat dijualin lagi kali ya di Padang ya tuh. Sekarang kita berada di salah satu objek wisata yang terkenal sekali. Ini adalah Lembah Anai dan ini ngepas dengan waktu maghrib juga isya ya. Jadi di sini tuh ramai sekali dan ya ini macetnya gara-gara parkiran masjid ini sih teman-teman. Ini masjidnya bagus banget. Aku tuh pengen banget kesini kalau lagi di Padang terus ada mobil yang bisa dipakai. Pengen banget kesini deh. Bagus banget ya masjidnya. Di sebelah kanan kita ini adalah jalan masuk menuju ke jalan tol Padang Sicincin.
Jadi ini jalan tol pertama di Sumatera Barat yang baru aja dibuka pada tanggal 28 Mei 2025 kemarin. Sayangnya bus ALS yang kita naikin tidak lewat jalan tol nih kayaknya ya. Jadi ya kita lewat jalan biasa dan bermacet-macet ria seperti ini. Padahal kalau lewat jalan tol pastinya jauh lebih cepat. Dan jalan tolnya itu panjangnya 36 kilometer dari Cicincin menuju ke Padang tuh ya. Seperti mobil itu tuh belok kanan. Tapi ini kita nggak belok kanan ya, nggak ngesen soalnya. Oke, sekarang ini kita berada di persimpangan ya. Kalau ke kanan itu ke arah Bandara Minangkabau. Ini kita belok kiri. Sekarang ini udah memasuki jalan bypass Kota Padang. Yang mana jalan bypass ini juga panjang sekali ya teman-teman. Dan drivernya ini teman-teman, dari tadi kita jam 10 pagi di Kota Nopan sampai sekarang belum ganti loh. Sekarang udah jam 8 malam lewat ya. Udah mau jam 9 malam. Kuat banget nyetir ya. Udah 11 jam dia nyetir. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Pool ALS Padang. Dan barusan aku dengar penumpang baru turun langsung ngeluh, iya tumben lama kali katanya. Karena emang biasanya nggak selama ini teman-teman. Terakhir aku naik bus ALS 271 itu nyampe jam 3 sore, ini nyampe jam 9 malam. Selisihnya 6 jam. Itu sih speednya itu sih. Jadi kalau teman-teman tidak incar waktu, teman-teman bisa naik ALS 274 ini karena drivernya tuh nyetirnya slow, santai, busnya juga bagian interiornya enak sekali, senyap. Tapi kalau teman-teman incar waktu, cobain naik ALS dengan nomor 271. Masih jalan juga, tadi kita papasan di Bukit Tinggi tapi aku nggak sempat rekam. Jadi gitu aja perjalanan kita kali ini teman-teman, dari Medan sampai ke Padang ya. Dari ujung ke ujung ya. Jadi besok pagi aku langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih busnya langsung masuk ke sana, ke dalam poolnya. Ada beberapa bus di belakang sana, ada 3 kalau nggak salah tadi. Terus ini kantornya, bangunannya masih bangunan lama sekali. Dan kalau teman-teman mau naik bus ALS bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Nih ya nomornya tuh 0852 6464 4348. Oke?